sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Nyanyikan lagi. Ku tahu how we need you, Jesus. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Nyanyikan dengan sebuah pengakuan yang keluar dari hati kita, bahwa kita tak mampu tanpa Tuhan. Betapa kita perlu Yesus selalu dalam hidup kita. Ya, sinarmu Tuhan, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita sepakat kita perlu Yesus. Amin. Bapak Ibu mari angkat tanganmu. Kau tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku katakan lagi, ku tak dapat jalan tanpamu ya Tuhan. Jemaat sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Shalom warga kerajaan, selamat siang. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Saudara berada. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, di awal tahun ini, mari kita latih tubuh kita untuk beribadah. Mari kita latih kehidupan kita untuk kita membangun hidup yang takut akan Tuhan. Membangun kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita tahu Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang sempurna. Amin saudara. Mari saya ajak setiap kita, sama-sama kita berdoa pada siang hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh berpuasa hari ini. Terima kasih kalau kami boleh merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh datang untuk kami menikmati Engkau ya Tuhan dimanapun kami berada siang hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, yang dimuliakan Tuhan. Di atas semuanya ini ya Tuhan, kami merendahkan diri kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau begitu mencintai kami? Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bawa segala pujian bagi-Mu. Kami bawa sembah bagi-Mu. Korban syukur kami di hadapan-Mu, sebab Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan Yesus. Terima segala pujian, kami sembah Kau. Kami agungkan nama-Mu, kami puji nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kami rindukan, Kau kami perlukan, kami sembah Kau. Kami puji nama-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti
Jiwa kami merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari yang bersyukur, angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Naikkan syukur, sebab Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terima kasih. Darabaya sandarabaya rabaya 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 Indarabaya sedarabaya rabaya rabaya. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Kuriara braya sandiara boya raboya raboya, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Kami bawa ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu, kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari merasakan kebaikan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya siang hari ini. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami, Kau yang layak terima segala pengagungan kami. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, seperti di sorga. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Siang hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menguatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan belajar tentang satu judul yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sharing buat saudara di awal tahun ini, di minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Biarlah kita sama-sama memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang kita lihat sama-sama dari Amsal pasal yang ke-26. Kita akan melihat Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, demikian firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Saudara, bahagia orang yang takut akan Tuhan itu adalah bahagia yang datang dari Tuhan, karena Allah yang hidup itu menyertai kita. Saudara, dalam kehidupan kita, belajar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan itu penting. Takut akan Tuhan bukan berarti kita melihat Tuhan seperti sosok yang menakutkan, yang menyeramkan, seperti itu, tidak. Takut akan Tuhan berbicara tentang menghormati atau menghargai Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-1, Roma pasal yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Roma pasal yang pertama, kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudara bisa menyaksikan di layar saudara, saya akan baca bagi setiap kita. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya,
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24 kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan melihat Tuhan sebagai satu sosok yang menakutkan, menyeramkan, tidak. Tapi takut akan Tuhan berbicara tentang bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Itu artinya kita tahu bahwa Allah itu hidup, Dia ada dan Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata bahwa murka Allah itu nyata bagi orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Semua orang yang ada di dalam dunia ini mengenal Allah dengan caranya sendiri. Dosa membuat manusia itu tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Sebenarnya saudara, kerinduan untuk mengenal Allah itu sudah ada dalam hati manusia. Setiap manusia. Amsal pasal yang ketiga, di sana dikatakan Allah meletakkan kekekalan di dalam hati manusia. Ada sesuatu yang kekal di dalam hati manusia. Kerinduan akan pribadi yang kekal, atau kerinduan akan Tuhan dalam hati manusia. Ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa apa yang tidak nampak daripadanya. Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, kekuatan Allah itu memang tidak kita saksikan secara langsung, tapi dari ciptaannya, dari karyanya dalam hidup kita, kita bisa mengenal bahwa wow, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup itu ada, dan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu ada. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Kita bersyukur saudara, tema bulan ini adalah dipilih oleh Sang Raja. Nah, tema selama 3 bulan ini adalah anugerah untuk mengenal Sang Raja. Saudara, oleh anugerahnya kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup. Saudara, dosa itu membuat manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Tapi kita diberikan satu privilege untuk kita bisa mengenal Allah. Biarlah pengenalan kita akan Allah membuat kita hidup takut akan Tuhan. Membuat kita hidup menghargai Tuhan, menghormati Dia dalam segala tingkah laku kita. Sehingga ibadah kita bukan menjadi ibadah yang rutinitas. Kita ikut ibadah hari Minggu bukan karena kita gak enak sama pemimpin, sama gembala. Saudara mungkin gak enak sama saya, atau saudara gak enak sama keluarga saudara yang lain. Kayaknya kalau gak ke gereja, kalau gak ikut ibadah itu sepertinya ada yang kurang. Enggak. Kita ikut ibadah karena kita tahu kita menghormati Tuhan. Kita beribadah karena kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, Dia berkuasa. Sehingga apa yang telah kita ketahui tentang Allah tidak menjadi pengetahuan yang begitu saja ada kita tahu. Tapi pengetahuan kita tentang Allah itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Dia ada. Karena kita tahu ada Tuhan. Karena kita tahu ada pribadi Allah yang hidup itu. Maka kita hidup takut akan Dia. Kita menghormati dan menghargai Dia dalam kehidupan kita. Saudara, Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14 tadi. Tapi orang fasik itu akan jatuh ke dalam banyak sekali kesukaran. Saudara, kalau hati kita cinta akan Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak-Nya. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak-Nya. Kalau hati kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup untuk menyenangkan Dia. Takut akan Tuhan secara sederhana itu bisa diartikan kita sadar bahwa dimanapun kita ada, di situ ada Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu yang kita tahu tidak menyenangkan Dia, tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, saudara.
Kenapa Tuhan mau kita hidup dalam takut akan Dia? Mengapa Tuhan mau kita hidup menghormati Dia? Bukan karena Tuhan gila hormat, bukan. Bukan karena Tuhan itu suka banget ditakuti, bukan. Tuhan mau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena hanya dalam hidup yang takut akan Tuhan, hanya dalam hidup yang menghormati Tuhan, kita bisa mengalami apa yang baik dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita melatih kehidupan kita untuk hidup menghormati Tuhan, kita belajar untuk menghormati pribadi yang tidak kelihatan itu. Ketika kita ada di tengah-tengah antrian di mall, kita ada di antrian dimanapun kita berada, kita sedang ada dalam ruangan sendirian, dan kita tahu bahwa ada Tuhan di situ bersama dengan kita, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berbahagia karena orang melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Kita dihargai bukan hanya sekedar dihargai, tapi kita dihargai karena kita punya nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita dihargai bukan dengan standar dunia, kita dihargai karena kita punya standar kerajaan Allah. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Mari kita bangun kehidupan yang menghargai, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang beribadah, mari saudara, saya ingatkan ini buat kita sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara. Saya mengingatkan ini, waktu kita beribadah, mari matikan segala sesuatu yang bisa distract kita untuk tidak menikmati ibadah. Mungkin ibadah kita hanya ibadah online. Mungkin saudara beribadah hanya ibadah online dari rumah saudara. Tapi saudara, kalau kita taruh hati kita dengan benar, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu, kita tidak sedang nonton konten-konten YouTube. Kita tidak sedang kongko-kongko biasa, kita sedang beribadah. Kalau kita tahu itu adalah ibadah, firman Tuhan berkata ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan berkat bagi kita. Biarlah kita belajar untuk kita mempunyai hati yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga kita akan dibawa mengalami berkat dari Tuhan dalam pengiringan kita kepadanya. Saudara, mari siang hari ini saya ajak kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri bulan ini, saudara, besok adalah minggu yang terakhir, minggu yang kelima. Mari kita renungkan, saudara. Mungkin selama ini kita menganggap biasa saja berdoa, membaca firman. Biarlah mari kita bangun kehidupan yang menghargai Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudara, takutlah akan Tuhan sebab kita tahu bahwa apa yang kita perbuat dalam dunia ini satu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini satu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dia memberikan hidup kekal bagi orang yang mengasihinya. Dia memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Dan dia akan membinasakan setiap orang yang hidup dalam kefasikan. Mari kita latih tubuh kita, kita latih hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Kita bangun hati, kita mulai melatih hati kita untuk takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghargai pribadinya dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang layak untuk terima segala yang terbaik dari kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Engkau ada. Kami tahu Engkau dimuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau setia dalam segala perkataan-Mu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul hari ini dalam hari berpuasa kami. Kami sedang bergumul Tuhan dengan krisis kepercayaan. Mungkin kami ragu, mungkin kami bimbang. Sehingga mungkin kami lemah Tuhan. Kami lemah dan kami mulai berpikir untuk kami meninggalkan Engkau. Berpikir untuk menyerah. Tuhan, siang hari ini hamba berdoa, biarlah Roh Kudus melawat setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami, membakar setiap hati. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang memiliki kami ini jemaat-Mu. Kami ini domba gembalaan-Mu ya Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Marilah ya Tuhan, Engkau meneguhkan hati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah yang kami puji ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja Murok Malaysia dalam tangan-Mu.
Marilah ya Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanan ini. Engkaulah yang memberkati gereja ini ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkaulah yang ditinggikan atas semua yang ada di gereja ini. Hanya nama Yesus yang kami sembah, hanya nama Yesus yang kami agungkan. Mari nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari nyatakanlah kehendak-Mu. Mari ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Buatlah pertumbuhan atas setiap kami. Baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Engkau yang memberikan pertumbuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Engkau mengubahkan setiap hati Tuhan yang mendengarkan siang hari ini. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan dalam kehidupan kami seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang mungkin setelah ini akan berbuka puasa. Kau memberkati setiap kami. Kau mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat melanjutkan puasa bagi saudara yang akan melanjutkannya. Selamat berbuka bagi saudara yang akan berbuka setelah ini. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk datang ikut bersama-sama dalam ibadah online besok pukul 10 pagi. Saudara, kita akan sama-sama mengakhiri bulan yang pertama ini dengan sukacita karena kita tahu Allah kita setia. Tetap bergairah dengan Tuhan, saudara. Mari kita bangun hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.